Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah wahai pembaca, semoga Allah Ta'ala memberikan Anda irsyad untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Arsyadakallah artinya semoga Allah Ta'ala memberikan irsyad. Irsyad, kalau disebutkan sendirian, maka maknanya sama dengan al-huda. Al-huda artinya petunjuk. Maka irsyad sama dengan huda, sama dengan petunjuk. Namun kalau irsyad dan huda disebutkan bersamaan, maka artinya beda. Huda artinya petunjuk untuk memiliki ilmu yang benar, sedangkan irsyad artinya petunjuk untuk memiliki amal yang benar. Lawan dari al-huda adalah ad-dhalal. Ad-dhalal artinya kesesatan. Lawan dari al-irsyad adalah al-ghay. Sama artinya kesesatan. Kesesatan dalam amalan. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddina. Ketahuilah bahwasanya Hanifiyah yang merupakan millah Ibrahim, ia adalah an ta'budallaha. Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddina, dengan mengikhlaskan amal saleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan semua amalan soleh hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kita baca syarahnya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "I'lam arsyadakallahu." Hadza du'aun minasy-syaikhi rahimahullah. Ini adalah doa dari syekh, dari penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hakadza yanbaghi lil muallimi ay yad'a lil muta'allimi. Demikianlah seharusnya seorang guru, muallim, pengajar, hendaknya sering mendoakan muta'allim, orang yang sedang belajar, yaitu muridnya. Seorang guru hendaknya sering mendoakan muridnya. Wa ta'atullahi ma'naha, dan taat kepada Allah artinya imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya Hanifiyah, yang Hanifiyah ini adalah millah Ibrahim. Ya, di sini millah Ibrahim sebagai badal dari Hanifiyah. Jadi Hanifiyah dengan millah Ibrahim sama. Ini sebuah sinonim. Allah Jalla wa'ala amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti millah Ibrahim. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti millah Ibrahim. Mengikuti millah artinya agama, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Hanifan, yang Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Surat An-Nahl ayat 123. Wal hanifiyatu, dan Hanifiyah artinya adalah millatul hanifi, agamanya orang yang hanif. Wa huwa Ibrahim. Orang yang hanif di ayat di atas maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Wal hanifu huwa, dan hanif maknanya adalah al-muqbilu 'alallahi, orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Al-mu'ridu amma siwahu,
yang berpaling dari semua sesembahan selain Allah. Hadza huwal hanifu. Inilah definisi al-hanif, yaitu al-muqbilu 'ala Allahi biqalbihi. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah baik dengan hatinya, wa a'malihi, juga dengan amal-amalnya, wa niyatihi, dan juga niat-niatnya, wa maqasidihi, dan juga semua tujuan-tujuannya dan ambisi-ambisinya, kulliha lillahi, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'ridu amma siwahu, dan juga dia orang yang hanif adalah orang yang berpaling dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hanif secara bahasa, bagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jamul Wasit, kamus Al-Mu'jamul Wasit, al-hanif artinya al-ma'il min syarrin ila khairin. Orang yang punya kecondongan, yang kecondongan kepada khairin, kepada kebaikan, daripada kepada keburukan. Al-ma'il min syarrin ila khairin. Orang yang punya kecondongan kepada kebaikan daripada kepada keburukan. Artinya kalau kebaikan sebelah kanan, keburukan sebelah kiri, dia condong agak ke kanan. Itu namanya orang yang hanif. Jadi orang yang hanif itu bukan orang yang di pertengahan, di tengah-tengah antara kebaikan dan keburukan, bukan. Namun hanif secara bahasa artinya orang yang punya kecondongan kepada kebaikan. Demikian juga dalam kamus Al-Wasit disebutkan bahwasanya di antara makna hanif secara bahasa artinya al-ma'il ilal Islam. Al-ma'il ilal Islam, orang yang punya kecondongan kepada agama Islam. Orang yang punya kecondongan pada akidah Islam. Artinya orang yang punya kecondongan kepada tauhid. Hatinya mengajak dia untuk bertauhid. Maka ini namanya orang yang hanif. Dan orang yang hanif, yang paling hanif, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah sebutkan demikian. Millata Ibrahim hanifan, orang yang hanif. Allahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala katakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Allah Ta'ala tidak menjadikan dalam agama Islam ini, Allah tidak menjadikan haraj, kesulitan, kesusahan. Millata abikum Ibrahim. Yang agama ini adalah agamanya bapak kalian, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Surat Al-Hajj ayat 78. Wa millatu Ibrahim, dan millah Ibrahim, konten dari agamanya Nabi Ibrahim adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddina. Anda menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan kepada Allah ad-din. Mengikhlaskan lahu kepada Allah ad-dina, amalan soleh. Ya, ad-din di sini artinya amalan soleh. Ya, ad-din dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Yang pertama maknanya al-millah. Ad-din artinya al-millah, agama. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, inna dina indallahil Islam. Ya, hanya din yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Din di sini artinya millah, agama. Dan yang kedua, din artinya al-amalus soleh, amalan soleh, sebagaimana dalam ayat ini. Atau sebagaimana dalam perkataan ini. Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Demikian juga dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Din di sini artinya amalan soleh, mengikhlaskan amalan soleh hanya kepada Allah. Kemudian din juga bisa artinya al-jaza. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, Maliki yaumiddin. Allah lah penguasa hari din. Din di sini artinya hari jaza, hari pembalasan. Jadi
Milah Ibrahim adalah Anda menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan semua amalan soleh hanya kepada Allah. Hadhihi al-hanifiyatu. Inilah hanifiyah. Maka Allah tidak katakan atau penulis tidak mengatakan anta budallaha faqat. Anda menyembah kepada Allah saja, tidak. Namun namun penulis mengatakan mukhlishan lahuddina. Hendaknya Anda juga mengikhlaskan semua amalan soleh hanya kepada Allah semata. Yani tajtanibus syirka. Maksudnya hendaknya Anda meninggalkan kesyirikan. Anta budallah artinya tauhid, mukhlishan lahuddin artinya meninggalkan kesyirikan. Li'anna al-ibadata idza khalataha asy-syirku batalat. Karena ibadah itu kalau tercampur oleh kesyirikan, maka ibadah tersebut menjadi batal. Fala yakunu ibadatan illa idza kana salimatun, atau harusnya salimatan idza kana salimatan minasyirki al-akbari wal asghari. Tidak dinamakan ibadah kecuali kalau ibadah tersebut salimatan. Ibadah tersebut selamat dari kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a." Tidaklah kita semua diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dan mukhlishina lahud-dina, mengikhlaskan semua amalan soleh hanya kepada Allah. Hunafa'a sebagai orang yang hanif. Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Hunafa'a jam'u hanifin. Hunafa itu jamak dari hanif. Sedangkan hanif tadi, hanif artinya al-muqbil 'ala Allah, orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Hanif artinya orang yang al-ma'il ila khairin, orang yang punya kecondongan kepada kebaikan. Al-ma'il ilal Islam, orang yang punya kecondongan kepada Islam. Dan juga di sini Syekh menjelaskan bahwa al-mukhlisu lillahi azza wa jalla. Hanif artinya orang yang ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Sehingga kita temukan beberapa makna dari hanif dari penjelasan di atas. Hanif bisa artinya orang yang al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid an siwahu, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah semata dan berpaling dari semua sesembahan selain Allah. Hanif artinya orang yang condong kepada kebaikan. Hanif artinya orang yang condong kepada Islam. Hanif artinya orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan semua maknanya tidak ada yang bertentangan, semuanya saling mendukung. Wa hadhihi al-ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi kama qala ta'ala. Dan ibadah-ibadah tersebut Allah Ta'ala perintahkan kepada seluruh makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa makna ya'buduni, makna dari kata-kata liya'buduni dalam ayat di atas surah Al-Dzariyat 56, maksudnya adalah yufriduni bil ibadati, mengesahkan aku, mentauhidkan aku dalam ibadah. Jadi kalau kita masukkan ke dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Karena makna ya'buduni artinya yufriduni. Fal hikmatu min khalqil khalqi, maka hikmah dari penciptaan makhluk, annahum ya'budunallaha azza wa jalla mukhlishina lahud-din. Maka hikmah dari penciptaan manusia, penciptaan makhluk adalah mereka tujuan mereka diciptakan adalah untuk menyembah Allah azza wa jalla dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Di antara mereka ada yang mau nurut dengan perintah Allah dan di antara mereka ada yang tidak mau nurut. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi.
Namun hikmah dari penciptaan mereka adalah yang demikian, yaitu untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah. Falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi. Maka para makhluk, baik jin maupun manusia yang menyembah selain Allah, maka dia telah menentang, maka dia telah menyelisihi, menyalahi hikmah dari penciptaan makhluk. Wa mukhalifun lil amri wasyar'i. Demikian juga mereka menentang, menyelisihi perintah Allah dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibrahim huwa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Abul Anbiya'i, bapaknya para nabi. Alladzina ja'u min ba'dihim, bapaknya para nabi yang datang setelah beliau. Fakulluhum min dzurriyyatihi, semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Ini faedah. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Walihadza qala Jalla wa Ala, oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman. Ini dalil bahwasanya para nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau semua. Allah Ta'ala katakan, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan dalam keturunan beliau, keturunan Nabi Ibrahim, ada kenabian, ada nubuwah, dan ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Surat Al-Ankabut ayat 261. Fakulluhum min bani Israel hafidi Ibrahim. Maka semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semua dari Bani Israel. Ya, Bani Israel secara tidak langsung adalah hafidi Ibrahim. Ya, anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlu diketahui bahwasanya Israel, kata-kata Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel ini nama lain Nabi Yakub. Nabi Yakub anak dari Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Israel adalah hafid Ibrahim, cucu dari Nabi Ibrahim. Hafid artinya cucu. Maka orang-orang Yahudi mereka menamai negeri mereka dengan sebutan Israel. Ini meminjam dari nama Nabi Israel, Nabi Yakub. Ya, maka ini penamaan yang tidak layak. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menggunakan nama yang bagus, nama nabi. Ya, maka jangan kita sebut mereka orang Israel, lalu kita sebut mereka orang Yahudi. Ya, jadi semua nabi itu dari keturunan Bani Israel. Ya. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Fa innahu min dzurriyyati Ismaila. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ya. Yang Bani Israel dari keturunan Ishaq. Ya. Keturunan Yakub anaknya Ishaq. Sedangkan Nabi Muhammad SAW keturunannya Nabi Ismail. Sehingga Nabi Muhammad SAW bukan Bani Israel. Wa kullul anbiya'i min ba'di Ibrahim min abna'i Ibrahim. Maka kesimpulannya semua nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Takriman lahu, Allah takdirkan semua ini untuk memuliakan beliau, memuliakan Nabi Ibrahim. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Ya, ini qudwatan. Imam di sini maksudnya qudwah, sebagai teladan. Sebagai orang yang patut untuk diikuti. Allah Ta'ala katakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah Ta'ala katakan, inni, aku telah ja'iluka, menjadikan engkau, wahai Ibrahim, linnasi imama, menjadi imam
menjadi teladan bagi manusia. Surat Al-Baqarah ayat 124. Yakni qudwatan. Imam di sini artinya qudwatan, teladan. Allah Ta'ala katakan, Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, adalah umat. Surah An-Nahl ayat 120. Umat di sini yakni imaman yuqtada bihi. Umat artinya dalam ayat ini artinya imaman, seorang imam yang yuqtada bihi, yang patut untuk diikuti. Wa bidzalika amara Allah jami'al khalqi. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan semua makhluk untuk mengikuti beliau dalam masalah tauhid. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk mentauhidkan aku. Surah Ad-Dzariyat ayat 56. Fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla ka ghairihi minan nabiyyina. Maka Nabi Ibrahim, beliau mendakwahkan manusia untuk menyembah Allah azza wa jalla semata, sebagaimana dakwahnya para nabi yang lain. Qulul anbiya'i da'u an-nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwahu. Seluruh nabi mendakwahkan manusia kepada beribadah kepada Allah semata, kepada tauhid. Seluruh nabi dakwahnya adalah dakwah tauhid. Mereka mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus setiap umat, telah kami utus seorang rasul yang dakwah mereka adalah an ibudullaha, mengajak untuk menyembah Allah semata, wajtanibu at-taghut, dan meninggalkan taghut. Taghut artinya kullu ma'ubida siwallah, semua yang disembah selain Allah itulah taghut. Maka dakwah para nabi dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 36, adalah mengajak untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah, semua peribadahan kepada selain Allah. Wa amma syara'i'u allati hiya al-awamiru wan nawahi. Adapun syariat-syariat yang isinya adalah perintah dan larangan, wal halalu wal haramu, halal dan haram, fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami. Maka ini berbeda-beda tergantung umatnya, berbeda-beda pada setiap umat. Hasbal hajati, tergantung kebutuhan pada umat ketika itu, pada zaman itu. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan ingin menekankan dakwah para nabi itu sama, itu dakwah tauhid. Ya. Inti dakwahnya adalah mengajak orang untuk menyembah kepada Allah semata, tinggalkan kesyirikan. Ini inti dakwah. Ya, bukan yang lain-lain. Ya. Bukan ngajak untuk poligami, bukan ngajak untuk meninggalkan riba, bukan ngajak untuk tegakkan khilafah, bukan ngajak untuk berpolitik, bukan ngajak untuk zikir, sedekah, bukan. Ya. Bukan itu intinya. Inti dakwah adalah mengajak untuk menyembah kepada Allah semata, bertauhid, dan meninggalkan kesyirikan. Namun masalah syariat, masalah aturan halal haram, perintah larangan itu takhtalifu, berbeda-beda. Ya, perintah dan larangan di umatnya Nabi Ibrahim berbeda dengan perintah dan larangan di umatnya Nabi Musa. Berbeda dengan halal haram di umatnya Nabi Isa. Berbeda dengan perintah dan larangan di umatnya Nabi Muhammad SAW. Yashra'ullahu syari'atan thumma yansakhuha bi syari'atin ukhra. Allah Ta'ala mensyariatkan sebuah syariat kepada sebuah umat, kemudian Allah hapuskan dengan datangnya syariat yang lain. Ila an ja'at syariatul Islam, sampai datangnya syariat Islam. Fanusikhat jami'us syara'i'i. Maka setelah datangnya syariat Islam, semua syariat-syariat yang lain nusikhat, dihapuskan. Wa baqiyat hiya, dan syariat Islam tetap ada. Ila an taqumas sa'atu, sampai hari kiamat. Ya.
Maka setelah datang syariat Islam, syariat-syariat yang lain tidak berlaku lagi. Amma aslu dinil anbiya'i wa huwa at-tauhidu fahuwa lam yunsakh wa lan yunsakha. Adapun landasan agamanya para nabi, pokok inti ajaran agama para nabi semuanya yaitu tauhid, wa huwa fahuwa lam yunsakh, maka itu tidak dihapus dan tidak akan pernah dihapus. Wa dinuhum wahidun wa huwa dinul islami. Maka agamanya para nabi itu satu, yaitu agama Islam. Bimakna, itu Islam dengan makna al-ikhlasu lillahi bitauhid. Mengikhlaskan semua amalan kepada Allah dengan mentauhidkannya. Amma syara'i'u faqad takhtalifu. Adapun syariat di antara para nabi dan rasul berbeda-beda. Wa tunsakhu. Maka syariat ada yang dihapuskan, yaitu syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Lakin at-tauhida wal aqidata min Adam ila akhiril anbiya'i kullihim yad'una ila tauhidi wa ila ibadatillah. Adapun masalah tauhid dan akidah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir semuanya sama, semuanya yad'una ila tauhid, mendakwahkan kepada tauhid dan mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Wa ibadatullahi, dan beribadah kepada Allah artinya ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i. Mentaati Allah setiap waktu dengan perintah yang Allah syariatkan. Dengan perintah yang Allah perintahkan dalam syariatnya. فَإِذَا نُسِخَتْ صَارَ الْعَمَلُ بِالنَّاسِخِ هُوَ الْعِبَادَةِ. Ketika syariat tersebut nusikhat, dihapuskan, maka mengamalkan syariat yang nasikh, syariat yang baru, syariat yang menghapus atau syariat yang baru, maka itulah yang disebut ibadah. Ada syariat A, syariat A ini yang nusikhat, dihapus. Syariat B ini syariat yang nasikh, yang menghapus. Maka ketika datang syariat B, yang disebut ibadah adalah mengamalkan syariat B, bukan syariat A. Sara al-amalu bin nasikh wal ibadah. Jadilah yang disebut ibadah adalah mengamalkan nasikh, mengamalkan syariat B yang menghapusnya. Wal amalu bil mansukhi, adapun mengamalkan syariat yang A yang sudah terhapus, yang mansukh, laisa ibadatan lillah, tidak lagi disebut sebagai ibadah. Maka orang-orang yang mengamalkan syariatnya Nabi Isa zaman sekarang, mengamalkan syariat Nabi Musa, agama Yahudi atau agama Nasrani, syariat Nabi Isa alaihissalam, walaupun mereka merasa ibadah, maka hakikatnya itu bukan ibadah, karena sudah mansukh, sudah dihapus. Yang ibadah adalah kalau melaksanakan syariat Islam, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.